Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 08 Tebakkareng dan juga ada siswa dari kelas 6 yang mendampingi. Pertama di atas segalanya, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mari kita bersolat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Guru yang telah berkenan hadir di sini untuk menyukseskan kegiatan saya, terutama dalam rangka aksi nyata modul 1.4 pendidikan Nusantara tentang budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun nanti kita bakal belajar tentang budaya positif, juga nanti ada juga tentang keyakinan kelas dan juga tentang restitusi. Nah, di sini apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah bagaimana cara kita mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dengan cara yang positif. Baik itu dari nilai-nilai murid, kemudian guru, kemudian juga sekolah secara umum untuk mendukung tercapainya tujuan atau visi pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, di sini setidaknya ada beberapa konsep dasar terkait dengan budaya positif, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga nanti segitiga restitusi. Nah, kemudian sekarang kita ingin melihat perubahan atau paradigma baru dari proses pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi dari stimulus respon, jadi kita awal dulu kalau pembelajaran itu adalah stimulus respon. Ada stimulus, kemudian ada respon, ya kan? Kita berikan kepada anak itu latihan. Kita harap responnya adalah anak itu bisa mendapatkan nilai yang positif, nilai yang tinggi. Atau kemudian kita beri anak itu penghargaan. Biar mengapa? Biar anak termotivasi. Itu teori dari stimulus respon. Cuman sekarang dengan era kurikulum merdeka itu paradigmanya berubah, sudut pandangnya berubah, yaitu sekarang ada teori kontrol. Jadi di sini guru mencoba untuk mengubah murid agar memiliki pandangan yang sama. Jadi di sini setiap siswa itu berbeda, kemudian guru tidak bisa mengontrol murid secara utuh, tidak bisa mengontrol murid secara otoriter, melainkan kita mencoba untuk berpikir win to win, menang. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita ingin berbicara tentang disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, apa itu disiplin? Tepat waktu. Oke, tepat waktu. Ada yang lain? Oke ya, berarti tepat waktu. Jadi di sini disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi tepat waktu, berarti ada dasar dari kita mengapa harus datang tepat waktu. Apakah itu muncul dari diri sendiri? Apakah muncul dari peraturan? Itu bergantung lagi kepada diri kita. Cuman terkadang disiplin itu kalau tidak positif, maka dia bakal nanti ada hukumannya, ya kan? Misalkan tepat waktu, ketika terlambat, apa hukumannya? Kena sanksi, ya Pak Randi? Ya kan? Misalkan seperti itu. Cuman kalau di dalam disiplin positif itu tidak ada yang namanya hukuman. Jadi nanti apa yang perlu dikuatkan, nanti yang dikuatkan adalah keyakinan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian kita juga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sisi kanan itu adalah teorinya Abraham Maslow yang teori hierarki kebutuhan. Jadi kebutuhan itu yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Kita mau belajar,
kita mau bekerja itu adalah contoh kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, ini terkait dengan nafsu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ingin menguasai orang lain. Misalkan kita ada di kelas, ingin mengajar gitu, rasanya ingin sekali menguasai siswa. Siswa itu harus seperti ini, harus seperti itu, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar. Tidak bisa kita cegah secara langsung, tapi bisa kita oles. Kemudian ada juga kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kita bebas memilih. Kita ingin mengajar seperti ini, menggunakan metode ini, kita ingin menjadikan siswa itu seperti ini dan seperti itu dan sebagainya. Dan kemudian ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan kita ingin merasa senang. Ketika kita menjadi guru, kita merasa senang ketika siswa itu hadir, ketika siswa itu aktif, ketika siswa itu berpartisipasi. Ketika kita di sekolah atau kita sebagai guru, kita memiliki rekan-rekan yang aktif, kemudian yang kolaboratif dan juga kreatif dan membantu di kala senang maupun di kala susah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Kemudian di sini juga ada motivasi perilaku manusia. Ini adalah contoh. Misalkan yang kita ambil pertama untuk dari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau udah murid bertanya seperti itu, mengapa Pak, mengapa Bu, kami harus melakukan itu? Kalau tidak bagaimana? Berarti itu ada motivasi dari luar. Apakah itu hukuman, atau misalkan mereka melakukan itu akan dapat hadiah, atau yang lain sebagainya. Kemudian kalau memang motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, murid bakal bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya kan? Kalau belajar, apa yang akan didapatkan? Ilmu pengetahuan. Tapi adakah nilai lain? Nah, itu yang patut dipertimbangkan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah tantangan kita sebagai guru. Murid akan bertanya, akan menjadi seperti apa saya jika melakukannya? Ini adalah pertanyaan abstrak dan perlu didorong dengan kekuatan dari dalam diri. Makanya dinamakan dengan motivasi internal. Inilah adalah tantangan kita sebagai guru untuk menumbuhkan motivasi internal, motivasi yang datang dari diri siswa itu sendiri. Ini sangat berat. Baik. Kemudian sekarang kita mencoba untuk berbicara tentang motivasi. Ada eksternal, kemudian ada internal. Di sini eksternal itu paling tentang disiplin hukuman biasanya. Karena takut, kemudian menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Inilah metode lama yang sering kita terapkan, itu punishment dan reward. Kalau dia berhasil, kita kasih penghargaan. Tapi kalau dia tidak berhasil, maka kita kasih hukuman. Cuman ini sudah tidak bisa kita terapkan secara utuh. Karena mengapa? Karena tadi paradigma belajar kita telah berubah. Oke, anak bisa kita berikan motivasi, anak bisa kita berikan hadiah. Tapi kalau hadiah terus, lama-lama kan mereka akan bertanya, hadiahnya mana Pak? Hadiahnya mana Bu? Oh, hadiahnya segini gitu kan. Misalkan hadiah kita dari tahun ke tahun turun harga atau kualitasnya kan, pasti nanti ada pertanyaan seperti itu. Ya kan? Pun demikian dengan hukuman. Kalau dikasih hukuman terus menerus, misalkan anak tidak datang tepat waktu, kita kasih hukuman berdiri di tiang bendera. Setiap kali hukuman seperti itu, nanti bakal muncul perilaku dari anak itu. Biarlah Pak, Bu, saya langsung berdiri di tiang bendera karena saya lupa seragam, misalkan seperti itu. Atau saya telat mengikuti upacara. Itulah dampak negatif dari teori stimulus respon. Beda dengan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita bakal mencoba untuk melihat konsep disiplin itu pakai pendekatan namanya restitusi. Jadi di sini kita tidak pakai stimulus respon, kita tidak pakai hukuman, tapi kita pakai pendekatan restitusi. Nah, seperti apa pendekatan restitusi itu? Jadi di sini restitusi itu adalah usaha kita adalah mencoba menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini berat Ibu. Karena mengapa? Kita ingin mencoba anak itu sadar apa perbuatan itu benar atau salah. Jadi kita tidak langsung hukuman, kita tidak langsung penghargaan, tapi kita mencoba untuk menanyakan keyakinan kepada anak-anak
pada murid bahwa perilakunya itu benar atau tidak. Kalau dia tidak benar, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Biar ide-ide itu muncul dari siswa itu sendiri. Nah, itu adalah pendekatan restitusi. Seperti apa ciri-cirinya? Kita tidak kasih hukuman, kita tidak kasih penghargaan, kita fokus pada solusi. Lagi kemudian kita fokus pada karakter. Bukan tindakan dari kita, tapi tindakan dari anak. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kita tidak ngejak, kita tidak membilang anak itu seperti apa, tapi kita maklumi, kita terima dulu kesalahan itu biar mereka tidak menjadi seseorang yang merasa bersalah. Kita terima, baru kemudian nanti biar tindakan itu muncul dari anak. Kemudian nanti yang paling penting adalah yang bawah, menuntun. Jadi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah tantangan kita dari sebagai seorang guru. Menuntun anak beda dengan mengajar. Karena menuntun berarti kita meminta anak untuk bangkit dari dirinya sendiri. Baik ibu-ibu yang bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini ada contoh kasus. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Misalkan hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Masih pernah kita lakukan? Masih ya? Masih. Iya. Memang saya masih senang karena memang sesekali rasanya kita perlu menghadirkan hukuman sebagai efek jerah. Cuman di era kurikulum merdeka, hukuman ini tidak berlaku lagi dan berubah menjadi restitusi dan juga konsekuensi. Minimal kita kasih konsekuensi, misalkan guru memberi konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat, atau misalkan guru tegas dan murid menghormati peraturan. Hukuman dengan konsekuensi mungkin agak mirip, cuma nama aja yang beda. Cuman kalau misalkan kita bilang hukuman itu nanti identik hukuman verbal dan hukuman fisik. Tapi kalau konsekuensi itu setidaknya anak sadar, meskipun mereka sadar akan kena hukuman seperti itu. Cuman kalau kita mengambil dari paradigma restitusi, itu guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati guru supaya nanti murid itu terbuka, ya kan? Misalkan ada seorang siswa itu telat, misalkan dari telat, mengapa telat, ya kan? Nanti bagaimana cara kita untuk membuka alasan dari itu untuk telat? Misalkan karena dia telat tidak ada ojek, misalkan. Kenapa bisa tidak ada ojek? Berarti mungkin dia bangun terlambat, ya kan? Nanti minta si Denis untuk memvalidasi tindakannya. Bagaimana seharusnya biar nanti besok atau lusa dia telat lagi seperti hari ini. Nah, biar muncul dari seorang murid itu sendiri. Itulah tantangan atau rencana yang bakal kita terapkan sama-sama di pembelajaran di era kurikulum merdeka mulai dari hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru hanya memantau, dan guru sebagai manajer. Seperti apa bedanya? Nah, jadi di sini ini ada contoh. Misalkan ada kasus ya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seperti apa seorang guru bila dia sebagai penghukum? Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Berarti kita berdiri di barisan yang lain. Nah, itu adalah hukuman. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Ini sudah tidak relevan dengan era kurikulum merdeka. Karena nanti ada akibatnya dan anak itu sadar, dia sadar bukan ingin pakai lengkap, tapi dia sadar bahwa nanti saya bakal kerja di situ, dihukum di situ. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, guru juga bisa menjadi pembuat rasa bersalah bagi seorang anak. Misalkan gara-gara tidak lengkap, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu kan ada menjadi tekanan batin bagi seorang murid. Karena ya mungkin hari itu saja dia telat, dia tidak memakai atribut lengkap. Cuma karena gara-gara dibuat rasa bersalah, dia merasa dirinya bersalah, mungkin besoknya dia tidak masuk, dia tidak mau sekolah. Ya mungkin beberapa anak kan kalau udah dihukum nanti karena dia tidak mau datang ke sekolah. Kemudian ada guru sebagai teman. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan lain. Ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Jadi seakan-akan menyelamatkan murid yang sebenarnya dia salah, dia tidak memenuhi atribut. Kemudian ada guru hanya sebagai pemantau. Misalkan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan.
Kalau guru hanya sebagai pemantau, ya sudah memang aja tidak bagi motivasi, tidak melakukan validasi tindakan, benar atau salah, seperti itu kan tidak. Dan yang semestinya guru itu adalah sebagai manajer. Kita mau validasi dulu tindakan murid tadi. Apa murid itu tahu kesalahannya? Bagaimana kira-kira menurut murid tadi? Apa yang kira bisa dia perbaiki menurut pikiran dia sendiri, menurut pendapat dia sendiri? Dengan itu guru bisa menjadi seorang manajer yang membangkitkan motivasi anak dari dalam diri dia sendiri. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah contoh. Jadi dari posisi guru tadi kontrol itu ada yang negatif, ada yang positif, dan juga ada yang kontrol diri. Kalau penghukum, misalkan guru berbuat perbuatan itu menghardik, menyakiti, kemudian membuat rasa bersalah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam diungkapkan kepada seorang siswa. Kasihan kan, siswa yang sudah merasa bersalah kemudian disalah-salahkan terus, sedih. Nah, baik, kemudian di sini ada tabel, ada pernyataan, ada siapa yang mengatakan. Nah, di kolom yang siapa yang mengatakan ini adalah posisi kontrol seorang guru. Misal, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol mana? Apakah manajer, hukum, atau pembuat rasa bersalah? Kalau menurut ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya seorang guru memarahi dan mengungkapkan kecewaannya kepada seorang murid. Oke, membuat rasa bersalah ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu bagaimana Pak Rani? Itu termasuk di kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama ya? Baik, termasuk membuat rasa bersalah. Seakan-akan siswa itu tidak pernah benar di mata seorang guru tadi. Kemudian, ayolah lakukan demi saya ya. Bagaimana ini? Itu masuk di mana? Posisi kontrol dulu. Apakah guru sebagai teman, penghukum, manajer? Sebagai teman ya, sebagai teman ya. Oke. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau. Itu termasuk posisi kontrol mana? Kalau stiker, menawarkan, ada penawaran di sini. Berarti ada stimulus. Berarti termasuk di penghukum ya, penghukum. Karena mengapa? Bagaimana kalau mereka tidak mau? Berarti kan tidak ada penghargaan. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk di Oke, manajer, bagus sekali. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Bagus, ya, benar sekali. Pembuat rasa bersalah. Ya mungkin siswa hari ini aja dia datang terakhir kan, kemarin sering dia datang. Cuma gara-gara dibilang kamu selalu datang paling terakhir, mereka malah merasa bersalah. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Posisi kontrol, hukuman ya. Baik. Kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ini termasuk di hukuman atau di ini pembuat rasa bersalah. Oke. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Termasuk di teman atau pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Iya, berarti termasuk di teman atau pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berarti dia ngomong terus, kemudian siswa itu merasa bersalah. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Nah ini termasuk teman ya Pak ya. Nah, ini termasuk guru sebagai teman. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Maksud mana nih? Membuat rasa bersalah ya, sekaligus ngejas sekaligus menghukum. Kemudian yang terakhir, apa rencana kamu untuk menyelesaikan ini? Termasuk ini posisi kontrol manajer. Inilah yang diharapkan dari perubahan seorang guru, bahwa guru itu adalah seorang manajer. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang di sini, misalkan di rumah, itu kira-kira di mana posisi kita pada saat sekarang ini? Apakah kita menghukum di keluarga misalkan kepada anak, ya kan? Atau malah kita menjadi pembuat rasa bersalah, ya kan? Atau menjadi teman, atau hanya memantau, ya kan?
anak mau nangis, anak mau keluar terserah, atau malah jadi manajer itu di rumah. Silakan refleksi masing-masing, tidak perlu dijawab. Dan kemudian di tempat kerja atau di sekolah. Seperti apa? Sampai di motor kan? Iya. 1 sampai 5 ada nggak? Kalau sudah mengalami dan menjalani ya. Nah, kalau misalkan yang di bawah di tempat kerja, misalkan di sini kita sebagai seorang guru, apakah kita menjadi penanggung hukum? Ini benar. Apakah kita menjadi pembuat rasa bersalah? Ini benar. Teman, pemantau, dan manajer, ya seperti itu. Dan bagaimana bila di tempat kerja atau sekolah itu posisi kita juga sebagai kepala sekolah? Apakah kepala sekolah pernah menjadi penghukum? Pernah ya Pak Dani? Pernah. Iya. Apakah kepala sekolah pernah menjadikan kita menjadi pembuat rasa bersalah? Ya. Iya, mungkin pernah kan? Kemudian, apakah kepala sekolah menjadikan kita sebagai teman? Ya. Iya. Kemudian pemantau bagaimana? Hanya memantau dari jauh, ada mata-mata saya di mana-mana. Ya, dan kepala sekolah juga sebagai manajer. Artinya apa? Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, setidaknya kita pernah mengalami berbagai posisi kontrol, dan harapannya bersama kita bisa menjadi seorang manajer yang hebat, manajer yang baik, apapun posisi kita. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, di sini ada juga materi tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini rasanya sudah pernah kita buat, tapi mungkin kita belum tahu itu namanya ternyata itu keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran. Kemudian dibuat nilai-nilai yang kemudian disepakati bersama di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Kalau Ibu Yudi sudah pernah buat keyakinan kelas di kelas? Sudah ya? Sebagai karena memang sedang memberi kurikulum mereka juga ya? Sudah sering pelatihan? Oke, nah ini adalah contoh keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas, kemudian menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Biasanya mungkin beberapa waktu yang lalu kita membuat keyakinan kelas itu langsung saja, tidak pakai kesepakatan, atau langsung saja kita buat, kita tempel di mading-mading di kelas. Tapi sejatinya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan ide-ide yang dimunculkan secara bersama-sama, dan siswa juga ikut berkolaborasi dan berpartisipasi aktif. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, seperti apa sih pembentukan keyakinan kelas? Jadi singkat saja, keyakinan kelas itu intinya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, yang bisa diingat, tapi dia berupa menghadirkan pernyataan yang universal, yang bisa menyamai apa diikuti oleh semua seperti itu. Misalkan kemudian juga yang mungkin juga disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, juga dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada hukuman di sini, tidak ada penghargaan secara khusus, juga tidak ada hukuman yang intinya bentuknya positif. Kemudian bagaimana biar hukumannya bisa positif, bentuknya positif? Maka hadirkan namanya konsekuensi dan restitusi tadi. Dan yang paling penting juga, semua warga kelas ikut serta alias terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah contoh, ini adalah segitiga restitusi. Jadi apa yang perlu dilakukan seorang guru ketika mereka menghadapi kasus dari murid? Nah, jadi yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak salah, tidak mengikuti peraturan misalkan, kita tidak langsung ngejudge, kita langsung validasi dulu tindakan. Apakah tindakan ini benar? Ya kan? Baru kemudian kita stabilkan identitas. Posisi anak tadi sebagai apa? Sebagai murid. Baru kemudian kita tanya, keyakinan sebagai murid apa? Ya kan? Apa yang pernah kita sepakati ketika masuk sekolah? Itu adalah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah. Seperti apa contohnya? Ini adalah sedikit contoh saya buat sama playlist. Ya.
siapa pacar. Kita ngobrol di sana ya. Tengok rambutnya orang Korea gitu. Rambut bapaknya pendek, rambutnya panjang. Ya. Jadi kamu lagi di sesuatu, kenapa kamu tidak membuka Instagram? Ini dia sendiri dengan waktu dia saya kena aja bukan. Aduh, Oke Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Perbedaan yang mungkin cukup mendasar dibandingkan dengan kita memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Itu pertama kita melakukan validasi. Setelah validasi, kemudian kita hanya kembali kepada anak. Kita pastikan lagi identitasnya. Ini sekolah di mana, peraturannya seperti apa, sekolahnya harusnya seperti apa. Baru kemudian kita tanyakan kembali keyakinan kelas. Ini sebenarnya dilema. Kenapa dilema? Karena kita butuh tindak lanjut. Kalaupun kita bilang seperti itu kan, anak itu yakin. Yang pertanyaannya, apakah besoknya dia berubah? Karena mengapa? Karena kita di sini membagikan kesadaran, ya kan? Tapi kalau misalkan kita memberikan hukuman, terkadang anak itu takut. Besok dia tidak ulang lagi. Cuman kapan dia sadar kalau seperti itu? Dia hanya mendapatkan rasa aman seperti tadi kebutuhan manusia. Cuman kalau kita hadirkan restitusi, itu anak lama-kelamaan bakal sadar. Karena memang sekarang juga era kurikulum merdeka, kita mau hukuman fisik kan agak rawan, agak bahaya kan? Karena udah banyak kasus yang dekat kita. Seperti kemarin ada yang matanya pecah, ya kan? Kemudian ada yang guru nyuruh anaknya sholat tidak mau, kemudian gurunya kena denda, ya kan? Ada anaknya yang tidak mau upacara, kemudian gurunya yang kena denda karena gurunya terpaksa untuk menghukum, ya kan? Karena kita sebagai seorang guru mungkin masalah udah pasti punya, cuman memang terkadang dibawa ke sekolah itu mungkin saja bisa. Itulah makanya perlu dihadirkan pertama itu restitusi, biar kita tidak pojok bahasa sini. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, itu akhir dari materi ini. Sebagai penutup, ada kalimat yang mungkin cukup menarik, bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain, diri sendiri yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Dibandingkan dengan kita sandingkan dengan posisi kontrol tadi, sama, kita sebagai guru tidak bisa mengubah siswa bagaimanapun caranya, ya kan? Seperti apapun kita memaksa, tapi kita bisa menjadi penuntun, pendorong bagi siswa biar mereka bisa berubah. Termasuk pun demikian ketika kita menjadi kepala sekolah pada guru kan, kita tidak bisa memaksa guru. Guru itulah yang bisa berubah. Guru kita tidak bisa mengubah guru, mau jadi seperti apa, guru itulah yang bisa berubah. Maka di sini posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Minimal kita bisa menjadi manajer bagi diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu, rasanya itu saja sharing hari ini, materi berbagi hari ini. Mohon maaf atas segala yang kata salah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.